Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Disa Putra dari kelas 2B S1 Farmasi. NIM saya 48 20 12 10 80 84. Di sini saya akan menjelaskan tentang saturasi dan netralisasi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Saturasi juga adalah obat minum yang diperoleh dengan mencampurkan suatu jenis asam dan garam karbonat, di mana harus dijaga supaya cairan yang mengandung gas CO2 yang jenuh. Pembuatan 1. Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia, misalnya NaHCO3, digerus, tuangkan, kemudian masukkan ke botol. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. 3. Bagian asam sebanyak 2/3 dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya. Gas yang terjadi dibuang seluruhnya. 4. Sisa bagian asam dituangkan hati-hati lewat dinding botol. Segera tutup dengan sumbat berderat sampai knop sehingga gas yang terjadi tertahan di dalam botol. Persyaratannya ialah 1. Tidak boleh mengandung bahan yang tidak larut di dalamnya karena akan mengendap. 2. Tidak boleh dikocok karena akan meledak. 3. Umumnya untuk menghilangkan kembung di perut. Dari pengertian saturasi, yaitu obat minum yang direaksikan dari suatu asam dan suatu karbonat, di mana harus dijaga supaya cairan dijenuhkan dengan gas karbon dioksida. Koefisien absorpsi dari gas karbon dioksida besarnya kira-kira 1,2. Maka tiap obat minuman ini kira-kira mengandung 1 ml CO2. Pada pembuatan penjenuhan dikehendaki supaya baik asam maupun hidrogen karbonat atau karbonatnya dicampurkan ke dalam larutan kedua-duanya. Misalnya, jika suatu penjenuhan harus dibuat dengan asam amigdalat dan natrium hidrogen karbonat harus dilarutkan. Pada umumnya, air yang tersedia tidak cukup untuk melarukan asam amigdalat, sehingga hanya dituangi dengan sisa air. Pada pembuatan natrium hidrogen karbonat, asam amigdalat akan mudah larut. Di sini natrium hidrogen karbonat tetap sesuai dengan asam sitrat. Dari air yang tersedia, 70% dipakai untuk melarutkan natrium hidrogen karbonat bagian basa, sedangkan sisanya 30% digunakan untuk melarutkan asam sitrat bagian asam. Penambahan asam kepada basa untuk membuat larutan seberat-beratnya, bagian asam akan lebih mudah turun melalui bagian basanya karena mereaksi asam. Penambahan asam secara teratur dan botol harus digoyang-goyang terus-menerus. Jika hal ini dilakukan, maka di dalam botol akan terbentuk dua lapisan yang akan bercampur. Hal ini akan menyebabkan banyaknya gas karbon dioksida dan botol akan meledak. Bahan penambahan saturasi. A. Zat yang dilarutkan ke bagian asam. 1. Netral dalam jumlah kecil. Jika jumlah banyak, sebagian dilarutkan ke 30% BAG bagian asam dan 70% ke bagian basa sesuai perbandingan jumlah airnya. 2. Zat yang mudah menguap, tintur. 3. Ekstrak dalam jumlah kecil. 4. Alkohol. 5. Sirup. 6. Kodein. 7. Garam alkaloid. B. Zat yang dilarutkan ke bagian basa. 1. Garam dari asam yang suka larut, misal Na-benzoat dan Na-salisilat. 2. Garam NH4 dan K. Jika ada asam tatrat, garam Ca jika ada citrate. 3. Jika saturasi mengandung asam tatrat, garam-garam kalium dan amonium harus ada amonium dari asam tatrat. 4. Zat seperti phenobarbital Na dan amonipilin meski dapat larut dalam bagian basa, tapi pada penambahan bagian asam akan menyebabkan endapan. Maka zat tersebut tidak boleh tercampur dalam sediaan, tapi dibuat serbuk. Tujuan dari pembuatan saturasi: 1. Menutup rasa garam yang tidak enak. 2. Merangsangnya keluar getah yang banyak. 3. CO2 dapat mempercepat absorpsi. 4. Bagian carminativa atau lakans. 5. Untuk antioksidan. Selanjutnya
Neutralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan suatu asam dengan basa sehingga menjadi campuran netral pH 7. Basa yang digunakan umumnya berbentuk gas garam karbonat. Gas CO2 terbentuk pada proses pembuatan dihilangkan seluruhnya. Contoh solution citaris magnetisi dan amigdalat amonicus. Hal yang harus diperhatikan dalam sediaan larutan netralisasi yaitu dapat dikocok dan dipanasi. Cara pembuatan, seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian basanya. Jika perlu, reaksi dipercepat dengan pemanasan. Netralisasi memiliki kesamaan dengan larutan saturasi dan potio effervescent, yaitu dibuat dengan cara mereaksikan asam dan basa, akan tetapi perbedaannya di mana netralisasi bersifat larutan netral. Saturasi larutan jenuh gas CO2 dan potio effervescent larutan CO2 lewat jenuh. Cara pembuatan: 1. Seluruh bagian asam dan basa direaksikan. 2. Didiamkan hingga CO2 menguap dan habis. Bila perlu dilakukan pemanasan agar reaksi lebih cepat. 3. Direkomendasikan melakukan penyaringan. Hal yang harus diperhatikan sediaan netralisasi dan saturasi adalah: 1. Diberikan dalam botol yang tekanannya kuat dan tertutup kedap dengan tutup gabus atau karetnya yang rapat, kemudian diikat dengan sempek nok. 2. Tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah. Sekian penjelasan dari saya tentang saturasi dan netralisasi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.